Ya, sesungguhnya semua urusan orang beriman itu ajabun, menakjubkan, ya, menakjubkan sekali. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan satu ketetapan kecuali itu adalah menjadi sebuah kebaikan untuknya, atau akan muncul memunculkan sebuah kebaikan untuk hamba tersebut. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau kesempitan datang kepadanya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik untuk dia. Jadi menjadi sebuah kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau seandainya datang kepadanya satu kesusahan, satu kesempitan, maka dia akan bersabar, dan kesabaran itu akan menjadi sebuah kebaikan juga kepadanya. Nah, jadi inilah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan urusan orang beriman itu senantiasa berada pada kondisi yang baik? Karena ketika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Dan di saat dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar dengan apa yang dihadapinya tersebut. Fahadzal hadits, kata Syekh, maka hadis ini hadis ajaban li amril mu'min, ya, hadis ajaban li amril mu'min itu ya'ummu jami'a aqdiyatihi li 'abdihi al-mu'min, meliputi semua ketentuan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Hadzal hadis ya'ummu jami'a aqdiyatihi li 'abdihi al-mu'min. Jadi hadis ini meliputi semua ketentuan-ketentuan untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa annaha khairul lahu idza sabara ala makruhiha. Bahwasanya ketentuan Allah itu adalah kebaikan untuknya ketika dia bersabar ala makruhiha, di atas perkara yang tidak disenangi dari ketentuan Allah tersebut. Wa syakara li mahbubiha, dan dia akan bersyukur untuk sesuatu yang ia senangi. Jadi dengan adanya kesabaran ketika hamba tadi ditimpa oleh sebuah perkara yang tidak menyenangkan, dengan adanya kesyukuran ketika hamba tadi diberikan oleh Allah perkara yang menyenangkan, maka kedua-duanya akan menjadi sebuah kebaikan untuk hamba tersebut. Bal hadza dakhilun fi musammal iman, bahkan ini masuk pada perkara yang dinamakan dengan keimanan. Syukur, sabar, ini bahkan masuk daripada ruang lingkup iman itu sendiri. Syukur, sabar itu masuk dalam ruang lingkup iman itu sendiri, kesempurnaan iman. Ka qaulihi ta'ala fa innahu kama qala salaf, sebagaimana as-salaf, orang-orang yang terdahulu, ya, itu berkata, al-imanu nisfan, iman itu ada dua bahagian, ya, iman itu memiliki dua bahagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukurin. Bahagian dari kesyukuran, bahagian dari kesabaran, dan bahagian daripada kesyukuran. Jadi iman itu terbagi kepada dua bahagian. Ada bahagian yang di situ masuk lahan kesabaran, dan ada bahagian daripada iman itu yang masuk pada lahan kesyukuran. Lalu kata beliau, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi?
Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada hal yang demikian benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, kuasa Allah, likulli sabbar, untuk setiap orang yang amat bersabar dan untuk orang yang amat bersyukur. Nah, jadi ada bahagian di mana di situ lahan atau bahagian kesabaran dan ada bahagian kesyukuran dari keimanan, di mana dua sifat ini sifat yang amat mulia bagi seorang hamba tersebut. Kemudian ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza i'tabara al-'abdu kulluh, apabila hamba itu kulluhu semuanya, i'tabara merenungi merenungi idza i'tabara al-'abdu kullah, apabila seorang hamba merenungi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila sabri wa syukri, maka dia akan melihat itu semuanya kembali kepada sabar dan kepada syukur. Wa dzalika li'anna as-sabra thalathatu aqsam. Kenapa seperti itu? Kata beliau, karena yang namanya kesabaran itu dia terbagi kepada 3 pembahagian. Jadi apapun perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, itu kembalinya kalau tidak kepada kesabaran, kemudian kembali kepada kesyukuran. Kenapa kesabaran itu memiliki peran dalam penting dalam agama, kata beliau? Karena sabar itu memiliki 3 pembahagian, ya. 3 pembahagian yang ketiga-tiga ini mesti senantiasa diarahkan oleh seorang hamba, yang dimiliki oleh seorang hamba selama hamba itu hidup di atas dunia ini. Yang pertama, sabrun 'ala ta'ati hatta yaf'alaha. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, kesabaran di atas ketaatan sehingga dia melakukan ketaatan tersebut. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, kita bayangkan orang yang mau taat, dia harus sabar. Orang yang sudah taat, dia pun juga harus sabar. Ya, setelah dia melakukan ketaatan, dia juga harus sabar. Jadi, tapi di sini ditekankan kesabaran di atas ketaatan sehingga dia melakukan ketaatan tersebut. Fa innal 'abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabirah. Hamba itu, kata beliau, hampir-hampir dia itu tidak dapat melakukan perkara yang diperintahkan Allah dengannya kecuali illa ba'da sabrin wa musabarah, kecuali setelah dia setelah dia bersabar dan setelah dia menyabarkan diri. Kita berada di satu bulan, misalnya bulan Ramadan, bersiap-siap melakukan ibadah puasa Ramadan. Besok pagi kita akan bangun sahur, kemudian akan berpuasa Ramadan di siang harinya. Ini kalau tidak ada kesabaran terhadap perintah Allah dan menyabarkan diri, bisa saja hamba tersebut tidak jadi melakukan puasa Ramadan tersebut. Nah, gitu. Kenapa? Karena syaitan akan senantiasa membisikkan ke dalam hati-hati manusia untuk tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mujahadatin li'aduwihi zahiri wal batin, atau setelah bermujahadah. Jadi hamba itu tidak akan dapat menjalankan perintah Allah kecuali setelah dia bersabar, menyabarkan diri, kemudian bermujahadah melawan musuhnya yang zahir dan yang batin. Jadi ada musuh zahir
yang kadang-kadang akan merintangi manusia dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ada musuh-musuh batin yang terus memberikan was-was kepada manusia sehingga dia tidak dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Fabi hasbi hadha sabri yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Maka dengan kesabaran ini muncullah penunaian hamba tersebut terhadap perkara yang diperintahkan dalam agama dan perbuatan hamba terhadap perkara yang disukai dalam agama. Jadi setelah dia bersabar, ya, memiliki kesabaran terhadap perintah Allah, akhirnya dia pun mampu melakukan perbuatan taat tadi, baik yang wajib dan mampu melakukan perbuatan taat yang bersifat perkara yang disunnahkan dalam pandangan agama. Ini jenis sabar yang pertama. Jenis sabar yang kedua, beliau mengatakan an-naw'u tsani, jenis yang kedua, sabrun 'anil manhiyyi hatta la yaf'alaha. Bersabar terhadap perkara yang dilarang sehingga dia tidak melakukan yang dilarang tadi. Nah, ini dia. Jadi tadi bersabar terhadap perkara yang diperintahkan sehingga dia melakukannya. Sekarang bersabar terhadap perkara yang dilarang sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Fa innan nafsa, jadi sesungguhnya jiwa manusia itu, kata beliau, wa dawa'iyaha, dan dorongan-dorongan dari jiwa itu, kemudian wa tazyina syaitan wa qarna isu. Nah, jadi jiwa manusia, dorongan-dorongan dari jiwa manusia, kemudian tazyin syaitan, perindahan-perindahan, perbuatan-perbuatan mengindahkan yang dibuat oleh syaitan, wa qarnaihi, dan teman-temannya, ya, teman-teman duduknya yang buruk, wa qarna isu, dan teman-teman duduk yang buruk. Manusia punya teman yang buruk, itu ta'muruhu bil ma'siyah, mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, gitu. Wa tajarru'uhu, dan mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan, wa tujarri'uhu 'alaiha, dan menariknya untuk kemaksiatan. Jadi bersabar di atas perkara yang dilarang sehingga dia tidak melakukannya. Apa ini maksudnya, kata Syekh? Kata Syekh, karena jiwa manusia itu, ya, jiwa manusia, pendorong-pendorong dari jiwa, syaitan yang menghiasi jiwa, kemudian teman duduk yang buruk, itu selalu mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan dan menariknya untuk melakukan itu. Nah, gitu. Nah, fabihasbi quwwati sabri yakunu tarkuhu laha. Jadi dengan kekuatan kesabaran tadi, maka dia mampu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau manusia, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki sifat kesabaran, ya. Dia tidak bersabar terhadap kemaksiatan yang terus didatangkan kepadanya, terus dibisikkan kepadanya, terus dianggap indah oleh syaitan terhadapnya. Dia tidak sabar, maka jadi-jadi atau bisa jadi dia akan melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, a'malul bir yaf'aluha al-bir wal fajir wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa sadiq. Nah, itu dia. A'malul bir, amal baik, yaf'aluhal bir wal fajir. Itu orang baik dan orang buruk bisa melakukannya. Ya. Jadi amal-amal baik itu kalau kita lihat terlepas dari niat mereka apa, itu terkadang dapat dilakukan oleh orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik, yang buruk.
wala yaqaddiru ala tarkil ma'asi, dan tidaklah wala yaqdiru mampu untuk meninggalkan kemaksiatan illa sadiqun, kecuali orang yang benar dalam kebaikannya. Jadi tidak ada yang mampu meninggalkan kemaksiatan kecuali orang yang benar. Berarti meninggalkan kemaksiatan itu lebih memiliki penekanan daripada sekedar menjalankan perintah. Makanya yang namanya meninggalkan kemaksiatan itu daiman abada, ya, selama-lamanya. Ketika agama mengatakan jangan kamu main judi gitu kan, jangan kamu melakukan perjudian, berarti selama-lamanya orang itu tak boleh berjudi. Tapi ketika Allah memerintahkan berinfaklah, artinya pada kondisi-kondisi dia mampu, pada kondisi-kondisi dia lapang, atau pada kondisi dia sempit, dia berinfak sesuai dengan kemampuan dan kelapangannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita pada pagi hari ini, an-naw'u tsalits, macam yang ketiga, ada namanya as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaib. Bersabar terhadap perkara yang menimpanya, yaitu perkara terjadi tanpa pilihannya daripada musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Nah, insyaallah di bagian yang ketiga ini akan kita lanjutkan pada esok hari bila Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan kehendaknya kepada kita. Jadi ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.